Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pituah Guru, kembali saya menyajikan kepada sobat semua sebuah kisah Islami yang sangat inspiratif dan dapat menyentuh iman kita. Ini adalah kisah di luar nalar kita manusia biasa, di mana adanya anak-anak yang mampu berbicara dengan fasih, padahal belum waktunya anak tersebut dapat berbicara. Siapakah anak-anak tersebut dan bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita tonton dan dengarkan kisahnya dengan seksama. Sebelumnya, agar channel ini terus berkembang, maka silahkan like, share, subscribe, dan komennya. Bila ada dalam cerita ini hal yang perlu diperbaiki, tonton juga video ini sampai selesai agar Sobat Pituah Guru tidak salah paham. Sobat Pituah Guru, coba Anda bayangkan seorang anak yang mungil belum mencapai usia di mana anak-anak biasanya mulai mengucapkan kata pertama. Namun, keajaiban terjadi. Di luar dugaan, ia mampu berbicara dengan fasih, mengungkapkan kalimat-kalimat yang terstruktur, jelas, penuh makna, dan mengandung pesan mendalam. Seolah datang dari kebijaksanaan yang tidak wajar untuk usianya. Suaranya yang lembut, meski berasal dari tubuh yang kecil, yang belum sempurna berkembang, mengalirkan kata-kata yang tidak hanya membuat tercengang, tetapi juga menyentuh hati siapa saja yang mendengarnya. Orang-orang di sekitarnya teringat, tidak percaya, lalu bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang bayi yang baru mengenal dunia ini memiliki kemampuan berbicara seperti itu? Inilah kisah Islami tentang 13 anak yang dapat berbicara di waktu kecilnya. Anak pertama adalah anak Masitah. Masitah hidup di zaman Fir'aun. Masitah mempunyai 3 orang anak. 2 orang anak sudah disapih, sedangkan yang seorang lagi masih menyusui. Adapun suaminya bekerja sebagai pengawal Fir'aun, sedangkan Masitah bertugas sebagai penyisir rambut anak Fir'aun. Anak bungsu Masitah yang bungsu masih menyusui, usianya kira-kira 7 bulan. Pada suatu hari, ia sedang menyisir rambut putri Firaun. Tiba-tiba jatuhlah sisirnya. Masitah berkata, Bismillahi ta'isu Fir'aun. Artinya, dengan nama Allah, Fir'aun pasti menyesal. Putri Fir'aun kaget dan bertanya, apakah kau mempunyai Tuhan selain ayahku? Masitah lalu menjawab, benar. Putri Firaun berkata, apakah engkau membolehkan jikalau ini kuceritakan kepada ayahku? Masitah menjawab, silakan. Putri Firaun lalu memberitahukan pada ayahnya. Firaun memanggil Masitah dan bertanya, adakah engkau mempunyai Tuhan selain aku? Masitah menjawab, benar, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Firaun memaksa wanita itu beserta suaminya agar murtad dari agamanya. Tetapi mereka menolak dengan tegas. Lalu Firaun berkata, kalau demikian, aku akan membunuh kalian berdua. Masitah menjawab, kami memohon kebaikan Anda. Seandainya Anda membunuh kami, semua, hendaklah Anda kumpulkan kami dalam sebuah rumah dan menguburkan kami bersama-sama di situ. Firaun menjawab, baik, karena memang engkau berhak meminta demikian. Kemudian Firaun memerintahkan agar disediakan sebuah belanga besar yang terbuat dari tembaga dan dipanaskan, dan memerintahkan pula agar Masitah dimasukkan ke dalamnya. Cara Firaun menyiksa itu bukanlah memasukkan seluruh keluarga sekaligus ke dalam belanga berisi minyak mendidih bersama-sama, tetapi satu persatu. Pertama kali adalah suaminya, lalu anak yang pertama, kemudian anak yang kedua. Ini dimaksudkan oleh Firaun agar Masitah mau tunduk dan menyerah kepadanya dan murtad dari agama yang hak setelah melihat betapa pedih siksaan yang akan dialaminya nanti. Akan tetapi Masitah tidak merasa gentar melihat hal tersebut. Ia bahkan semakin yakin dan bertambah kuat keimanannya. Hanya saja ia merasa sedih ketika melihat anaknya yang masih kecil dan sedang menyusui dan belum mempunyai dosa apapun harus pula mengalami siksaan itu.
Hal itu adalah wajar sebab hati keibuannya yang sangat belas kasihan kepada anaknya telah menyebabkan ia bimbang dan ragu. Namun dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, anak yang masih berada dalam buayan itu tiba-tiba berkata dengan fasih dan lantangnya. Anak tersebut berkata, "Ya ummah, qai wala tataqa'asi fa innaka 'alal haq." Yang artinya, "Wahai ibu, terjunlah dan janganlah mundur sedikit pun karena ibu berada di pihak yang benar." Sobat Pita Guru, anak yang kedua adalah anak balita sebagai saksi Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam dianiaya oleh saudara-saudaranya, beliau ditemukan oleh seorang saudagar dan dibawa ke negeri Mesir. Di sana beliau dijual kepada seorang menteri negeri itu yang bernama Kitmir. Wazir itu mempunyai seorang istri bernama Zulaikha. Dalam asuhan wazir, beliau semakin besar dan semakin tampan. Menurut suatu riwayat, ketampanan yang dikaruniakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada seluruh makhluk di dunia ini, separuhnya diberikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperempat kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sedangkan yang seperempat sisanya lagi kepada seluruh manusia. Ketampanan Nabi Yusuf ini membuat Zulaikha tertarik kepadanya. Menurut suatu riwayat, wazir tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai lazimnya seorang suami, sehingga Zulaikha tak mampu menahan birahinya apabila melihat Yusuf alaihissalam. Pada suatu hari, saat wazir tidak ada di rumah, Zulaikha memanggil Yusuf dan mengajaknya untuk berbuat maksiat. Namun permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Yusuf alaihissalam. Ketika Yusuf hendak keluar dari bilik, wanita itu menahannya sehingga robeklah baju beliau. Karena merasa malu, mereka menjadi dendam kepada Yusuf. Tatkala suaminya pulang ke rumah, Zulaikha mengadukan bahwa Yusuf yang diasuh sejak kecil itu hendak berbuat tidak senonoh kepadanya. Wazir itu pun mempercayai istrinya. Namun, di antara keluarga wazir itu ada mempunyai bayi yang baru berumur beberapa bulan. Saat itu sang bayi sedang berada di dalam buayanya. Yusuf sukar untuk mengelakkan tuduhan istri raja tersebut karena tidak ada saksi. Maka tiba-tiba Yusuf menunjuk bayi itu sebagai saksinya. Sang bayi lalu berkata dengan fasihnya, "Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika gamisnya yang koyak bagian belakang, maka wanita itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar." Maka suami wanita itu melihat, yaitu Kitmir, bahwa baju gamis Yusuf koyak di belakang. Artinya, istrinya lah yang bersalah. Hal ini tersebut dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 26 sampai 29. Sobat Pituah Guru, yang ketiga adalah anak sahabat Juraid. Juraid adalah seorang yang selalu beribadah di tempat ibadahnya. Di bawah tempat ibadahnya ada seorang penggembala sapi dan seorang perempuan dari desa tersebut berzina dengan penggembala sapi tersebut. Suatu hari, ibu Juraid datang saat Juraid sedang beribadah dan memanggilnya dengan nama Juraid. Ketika dia sedang beribadah, Juraid merasa ragu antara menjawab ibunya atau melanjutkan sholatnya. Namun pada akhirnya Juraid memilih untuk melanjutkan sholatnya. Ibunya memanggil kedua kalinya dan Juraid kembali memilih sholatnya. Ibunya kemudian memanggil untuk ketiga kalinya dan dalam hatinya Juraid berpikir, ibuku atau sholatku? Sekali lagi dia memilih untuk melanjutkan sholatnya. Karena Juraid tidak kunjung menjawab panggilan ibunya, marah dan berdoa, "Semoga Allah tidak mematikanmu wahai Juraid, kecuali jika engkau melihat wajah perempuan-perempuan pelacur." Setelah itu ibunya pergi. Pada suatu hari, tiba-tiba seorang wanita yang melahirkan anak hasil perjinahan dihadapkan kepada seorang raja. Raja bertanya, "Siapa yang menghamilimu?" Wanita itu menjawab, "Juraid." Raja bertanya lagi, "Pemilik tempat ibadah itu?" Wanita itu menjawab, "Iya." Raja kemudian memerintahkan bawahannya untuk menghancurkan tempat ibadah itu. Ia juga meminta bawahannya untuk membawa Juraid kepadanya.
Masyarakat kemudian menghancurkan tempat ibadah itu dengan berbagai macam alat seperti martil dan kapak hingga tempat ibadah itu roboh. Juret kemudian diikat dan ditarik melewati para wanita pelacur sambil tersenyum, dan para pelacur itu ditampilkan di hadapannya di tengah kerumunan orang. Sang raja berkata, "Apa yang mereka tuduhkan kepadamu?" Juret menjawab, "Apa yang mereka tuduhkan terhadapku?" Raja berkata, "Mereka menuduhmu sebagai ayah anak ini." Juret bertanya, "Di mana bayi itu?" Mereka menjawab, "Itu, bayi yang ada di pangkuannya." Juret mendekati bayi itu dan bertanya, "Siapa ayahmu?" Bayi itu menjawab, "Penggembala sapi." Semua terkejut karena bayi yang belum pantas untuk berucap, tapi sekarang berucap menjadi saksi atas kebenaran Juret. Setelah itu, sang raja pun merasa bersalah, terlalu gegabah menuduh Juret, hingga ia pun menawarkan, "Apakah kami harus membangun kembali tempat ibadahmu dari emas?" Juret menjawab, "Tidak." Sang raja bertanya lagi, "Dari perak?" Juret menjawab, "Tidak." Lalu sang raja berkata, "Lalu dengan apa kami harus mengganti tempat ibadahmu?" Juret menjawab, "Kembalikan tempat ibadah itu seperti semula." Namun, setelahnya Juret tersenyum seakan teringat sesuatu. Sang raja bertanya, "Kenapa engkau tersenyum?" Juret menjawab, "Aku tertawa karena suatu perkara yang sudah kuketahui, yaitu terkabulnya doa ibuku terhadap diriku." Keempat, Nabi Isa bin Maryam. Dalam sejarahnya, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dari rahim seorang perempuan yang sangat terjaga kehormatannya, yaitu Maryam. Dia adalah wanita solihah yang tak bersuami, namun dapat melahirkan seorang laki-laki bernama Isa di masa Raja Herodes Romawi di Palestina tahun 1 sebelum Masehi karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria alaihissalam, suami Bibi Maryam, membuatkan mihrab khusus untuknya di Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Mihrab adalah tempat mulia di masjid tersebut yang tidak dimasuki siapapun selain dirinya dan Maryam. Maryam setiap hari menghabiskan waktunya di dalam masjid tersebut untuk zuhud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia hanya keluar apabila ada keperluan mendesak, seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Tibalah suatu hari malaikat Jibril mendatangi Maryam ketika dirinya berada di sebelah timur Masjidil Aqsa. Jibril menyampaikan berita mengejutkan sekaligus menyenangkan kepada Maryam. Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Rabbmu. Aku ke sini untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci." Maria menjawab, "Bagaimana mungkin aku mempunyai seorang anak laki-laki, padahal tidak pernah ada laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina." Demikianlah Rabbmu berfirman, "Hal itu mudah bagiku." Kemudian Jibril meniupkan roh ke dalam rahim Maryam dan menjadikannya sebuah janin. Seperti yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, Maryam pun hamil tanpa campur tangan laki-laki. Berita kehamilannya tentu menjadi buah bibir panas di kalangan Bani Israel. Banyak orang yang menuduh dan memfitnah Maryam telah melakukan perbuatan nista dengan Yusuf bin Yakub An-Najjar, sepupunya. Mereka berkata, Maryam mengasingkan diri untuk beribadah di masjid hanya untuk bersamanya. Belum pernah ada omongan yang menimpa suatu keluarga pun di antara Bani Israel melebihi omongan terhadap keluarga Zakaria. Maryam memutuskan untuk mengasingkan diri seorang diri sampai waktu kelahirannya tiba. Maryam akhirnya kembali kepada kaumnya dengan menggendong bayi laki-laki di tangannya. Tentu saja hal ini menuai banyak reaksi di kalangan masyarakat. Mereka berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Padahal ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina." Di tengah tuduhan dan tekanan kepada Maryam, dirinya hanya bisa menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menunjuk kepada anaknya dengan maksud menyuruh orang-orang agar bertanya langsung kepada anak tersebut. Mereka berkata,
Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam hayunan? Saat itu juga keluarlah mukjizat pertama Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi yang dapat berbicara ketika masih bayi. Nabi Isa alaihissalam yang masih bayi berkata sebagaimana dituliskan dalam surat Maryam ayat 30 sampai 33 yang artinya, dia, Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada dan memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat serta menunaikan zakat sepanjang hayatku dan berbakti kepada ibuku serta dia tidak menjadikanku orang yang sombong lagi kecelaka. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Sobat Pituah Guru, yang kelima adalah Nabi Yahya putra Nabi Zakaria. Nabi Yahya alaihissalam diberikan nama Yahya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga sudah dijelaskan pada kitab Al-Qur'an dalam surat Maryam ayat 7 yang berbunyi, kelak akan dilahirkan seorang nabi yang lahir dari keturunan seorang nabi, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Berbeda dengan anak seusianya, ketika Nabi Yahya alaihissalam berada di usia masih kecil, beliau lebih memprioritaskan untuk belajar. Sehingga semua hal yang dilakukan oleh Nabi Yahya alaihissalam pada masa pertumbuhannya adalah suatu hal yang memberikan manfaat dan tidak akan memberikan kerugian terhadap dirinya sendiri. Nabi Yahya alaihissalam juga memiliki ketekunan dan begitu rajin dalam urusan ilmu agama. Bahkan karena ketekunan yang dimiliki oleh Nabi Yahya alaihissalam, beliau menolak diajak bermain ria oleh para temannya. Nabi Yahya alaihissalam dengan tegas memberikan pengetahuan kepada temannya, jika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk bermain-main, melainkan untuk beribadah. Ketika Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, Nabi Yahya alaihissalam baru berusia setahun lebih 1 bulan. Pada saat itu, Nabi Yahya berkata dalam biliknya kepada Nabi Isa putra Maryam, Ashhadu annaka abdullah wa rasuluh. Artinya, aku menyaksikan bahwa Anda adalah hamba Allah serta utusannya. Ketika Nabi Zakaria mendengar demikian itu, ia bergegas menuju biliknya, tetapi tiada seorang pun yang ada di situ, melainkan anaknya saja. Sobat Pituah Guru, keenam, Nabi Ibrahim Khalilullah. Kisah Nabi Ibrahim kecil berawal saat dia dilahirkan di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Namrud. Dia adalah raja yang zalim, yang sangat angkuh dan egois. Salah satu peraturan yang meresahkan masyarakatnya adalah membunuh bayi laki-laki agar tidak ada lagi penggantinya sebagai raja. Agar tidak ketahuan, maka ibunda Nabi Ibrahim alaihissalam mengasingkan ke hutan. Atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim pun tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tangguh hingga selalu selamat dari berbagai macam bahaya. Diriwayatkan bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan, beliau bangun dan berdiri dengan kedua kakinya, lalu mengucapkan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul hamdu lillahillazi hadana lihaza. Artinya, tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, segenap puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita. Suara beliau terdengar sampai jauh ke timur dan ke barat. Bahkan semua binatang pun mendengarnya. Sobat Pituah Guru, ketujuh, Maryam Putri Imran. Sejak kecil, Maryam Putri Imran diasuh dalam Baitul Maqdis oleh Nabi Zakaria alaihissalam dan ditempatkan dalam sebuah bilik. Saat usianya kurang dari 2 tahun, tiada seorang pun yang biasa menjenguk Maryam selain Nabi Zakaria alaihissalam sendiri. Setiap kali Nabi Zakaria masuk biliknya hendak mengantarkan makanan, beliau mendapat bermacam-macam buah-buahan yang tidak ada pada musimnya, yakni buah-buahan waktu kemarau didapatinya di musim penghujan dan sebaliknya. Nabi Zakaria pun bertanya tentang buah-buahan itu. Tiba-tiba Maryam yang masih kecil itu menjawab dengan pasti dan tegas, itu adalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah itu pemberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa hitungan.
Quran, surat Ali Imran ayat 37. Sobat Pituah Guru, kedelapan adalah anak kaum Ukhdud. Bayi seorang ibu di tengah ashabul Ukhdud. Ukhdud sendiri adalah celah besar memanjang di tanah seperti parit. Jadi ashabul Ukhdud adalah orang-orang yang membuat parit. Di dalamnya mereka menyalakan api untuk membakar orang-orang yang beriman kepada Allah. Di antara yang akan dilemparkan ke dalam parit yang menyala itu adalah seorang ibu yang membawa bayinya. Sang ibu sempat menunda dirinya masuk ke dalam parit. Namun bayinya segera meyakinkan, "Wahai ibunda, bersabarlah sebab engkau berada di jalan kebenaran." Maka seketika masuklah sang ibu bersama anak tersebut ke dalam parit. Keduanya syahid meninggal dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Sobat Pitua Guru, kesembilan adalah anak yang protes kepada ibunya. Di kalangan Bani Israel terdapat seorang wanita yang menyusui putranya. Lalu seorang laki-laki berkendara dan berpenampilan menawan melewatinya. Ibunya berkata, "Ya Allah, jadikanlah anakku seperti orang ini." Lalu anaknya melepas susu ibunya, memandang laki-laki pengendara itu dan berkata, "Ya Allah, jangan jadikan aku sepertinya." Kemudian dia kembali kepada susunya dan meneruskan menyusu. Abu Hurairah berkata, "Seolah-olah aku melihat Rasulullah sementara beliau menceritakan bagaimana anak itu menyusu dengan jari telunjuknya di mulutnya. Maka beliau mengisapnya." Nabi bersabda, "Lalu mereka melewati seorang hamba sahaya yang dipukuli orang-orang. Mereka berkata kepadanya, 'Kamu telah berzina dan mencuri.' Sementara hamba sahaya itu menjawab, 'Cukuplah Allah sebagai penolongku dan dia adalah sebaik-baik pelindung.' Ibu itu berkata, 'Ya Allah, jangan jadikan anakku sepertinya.' Lalu si anak meninggalkan susunya dan melihat kepada hamba sahaya itu dan berkata, 'Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia.' Pada saat itulah terjadi perbincangan antara ibu dan bayi yang disusuinya. Ibunya berkata, 'Semoga lehermu sakit. Telah lewat seorang laki-laki dengan penampilan menarik dan aku berkata, Ya Allah, jadikanlah anakku sepertinya. Tapi kamu berkata, Ya Allah, jangan jadikan diriku sepertinya.' Lalu lewatlah seorang hamba sahaya wanita yang dipukuli dan mereka berkata kepadanya, 'Kamu telah berzina dan mencuri.' Lalu aku berkata, 'Ya Allah, jangan jadikan anakku sepertinya.' Dan kamu berkata, 'Ya Allah, jadikan diriku seperti dia.' Anaknya menjawab, 'Laki-laki itu adalah laki-laki yang sombong.' Maka aku berkata, 'Ya Allah, jangan jadikan aku sepertinya.' Dan sesungguhnya wanita yang mereka tuduh berzina dan mencuri, sebenarnya dia tidak berzina dan mencuri. Maka aku berkata, Ya Allah, jadikanlah aku sepertinya." Sobat Pituah Guru, ke-10 adalah Mubarak Yamamah. Diriwayatkan ketika Mu'aqib Al-Yamani mengikuti Rasulullah SAW melakukan haji wada, ia masuk ke sebuah rumah di Mekah. Di situ ia melihat Rasulullah beserta tamunya, yakni seorang penduduk Yamamah. Tamu itu membawa seorang bayi yang baru saja dilahirkan. Tiba-tiba Rasulullah bertanya kepada bayi itu, "Wahai anak bayi, siapakah aku ini?" Bayi itu menjawab, "Anta Rasulullah." Artinya, Tuhan adalah Rasul Allah. "Engkau benar." Rasulullah pun bersabda, "Semoga Allah memberkahimu." Lalu bayi itu tidak berkata-kata lagi. Sejak saat itu bayi tersebut diberi nama Mubarak Yamamah. Sobat Pituah Guru, ke-11 adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh alaihissalam dilahirkan oleh ibunya, beliau diletakkan dalam sebuah gua. Karena ibu Nabi Nuh alaihissalam pun khawatir dengan keselamatan putranya. Ibunya tentu saja tidak dapat menjaga terus-menerus karena ada keperluan lain. Tetapi ia tidak tega meninggalkan bayinya sendiri. Hatinya merasa takut dan sedih sekali. Tiba-tiba bayi Nabi Nuh berkata, "Janganlah kau khawatirkan diriku, karena yang menciptakanku akan selalu menjagaku." Legalah hati ibunya, dan penuh dengan keheranan, ditinggalkannya lah putranya yang masih kecil itu. Namun, riwayat ini dhaif di kalangan para ulama. Sobat Pituah Guru, ke-12 adalah Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam dilahirkan, tentara Firaun sedang mencari bayi laki-laki yang baru lahir. Ramalan ahli nujum Firaun menyebutkan bahwa di antara bayi laki-laki yang lahir saat itu, salah satunya adalah dapat menggulingkan singgasana Firaun apabila telah dewasa nanti.
Oleh karena itu, setiap bayi laki-laki yang dilenyapkan atas perintah Firaun, sedangkan bayi perempuan dibiarkan hidup. Ibunda Nabi Musa sangat takut kalau putranya ditemukan oleh para tentara Firaun. Maka ia memasukkan anaknya ke dalam bejana dan menyimpannya di dapur. Ibunya kemudian pergi meninggalkannya untuk keperluan. Tiba-tiba datanglah kakak Musa yang karena tidak tahu bahwa dalam bejana itu ada adiknya. Ia meletakkan bejana tersebut di atas api dan bersiap untuk membuat roti. Manakala tentara Firaun datang dan memeriksa sekeliling rumah, sampailah mereka di dapur yang apinya sedang menyala-nyala. Tanpa ragu-ragu, mereka meninggalkan dapur tersebut karena tidak ada terlintas sedikit pun dalam pikiran mereka bahwa ada bayi di dalamnya. Ketika ibunda Musa datang, menjeritlah ia sekuat-kuatnya karena menyangka putranya telah dibakar oleh tentara Firaun. Tiba-tiba Musa yang masih kecil dari dalam dapur dan berkata, La takhafi wa la tahzani ya ummah, fa innallaha qad ma'anna naro anni. Artinya, janganlah takut dan bersedih hati ya ibu, karena sesungguhnya Allah telah menghindarkan aku dari bahaya api. Cepat-cepatlah dikeluarkan anaknya itu, dan Musa pun selamat. Akhirnya dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, Musa alaihissalam dihanyutkan ke sungai Nil oleh ibunya. Sobat Pitua Guru, ke-13 adalah Nabi Muhammad SAW. Menurut riwayat Imam Ibnu Hajar, ketika Nabi Muhammad SAW lahir, kalimat yang pertama kali diucapkan oleh beliau adalah Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Demikian yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Diriwayatkan pula bahwa di saat lahirnya Nabi Muhammad SAW bersin, kemudian mengucapkan Alhamdulillah. Para malaikat menjawab, Yarhamukallah. Nabi kemudian menjawab kembali, Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dengan demikian, lengkaplah 13 orang anak yang dapat berbicara di waktu kecilnya, sebagaimana disebut As-Sayuti dalam syairnya. Kisah di atas dapat Sobat Pituah Guru baca dari buku Menyingkap Rahasia Isra Mi'raj Rasulullah SAW karya Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Sobat Pituah Guru, kisah tentang 13 anak yang berbicara di masa kecil menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui keajaiban yang diberikan kepada mereka. Anak-anak ini berbicara dalam situasi-situasi penting untuk menguatkan iman, menyampaikan kebenaran, dan mengungkapkan hikmah ilahi. Kesemua kisah ini mengajarkan pentingnya keimanan, keberanian, dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian hidup, serta menunjukkan bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong hamba-hambanya yang berada di jalan kebenaran.